Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syara'a li ibadihi taqarruba ilaihi bi zabhil qurban wa qarana an-nahra lahu bis salati fi muhkamil Qur'an. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah zul fadli wal imtinan. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa ala kulli insan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi. Faqad fazal muttaqun wa khasiral kafirun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Segenap jamaah Masjid Jami' Al-Ittihad yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, di siang Jumat ini kita telah berkumpul di ruangan Masjid Jami' Al-Ittihad untuk sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu kewajiban sholat Jumat. Penuh harapan kita semoga sholat yang nanti kita akan laksanakan dan juga seluruh amal ibadah kita, baik yang wajib ataupun yang sunat, mudah-mudahan diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni dosa-dosa kita dan juga dibukakan pintu ilmu dan pintu hati kita, sehingga dengan mudah kita dapat menerima dan menyerap ilmu-ilmu dan nasihat-nasihat agama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara-saudara, hari raya Idul Adha lebih kurang 2 minggu lagi. Di dalam hari raya tersebut ada suatu syariat yang kita semuanya udah tahu. Itulah syariat penyembelihan hewan kurban. Hadirin, penyembelihan hewan kurban ini sebetulnya bukan syariat Nabi Muhammad saja, tapi dia merupakan syariat seluruh para nabi dan seluruh para rasul. Terhitung dari Nabi Adam, terus ke nabi-nabi yang lain sampai Nabi Ibrahim, dan akhirnya ke syariat Nabi Muhammad SAW. Dan syariat kurban ini hendaknya kita laksanakan setiap tahun. Jangan sampai ada yang beranggapan, oh tahun kemarin saya sudah berkorban, tahun sekarang tidak korban lagi. Nah, ini anggapan yang tidak pas. Ini keliru saudara-saudara ya. Yang benar adalah setiap tahun bila mana kita ada keluasan rezeki, maka diperintahkan untuk berkorban. Kan berkorban ini saudara-saudara, ini maksud berkorban bukan berkorban perasaan, bukan berkorban ini dan itu, tapi berkorban dalam arti menyembelih hewan kurban. Kan ada ayat Quran yang berbunyi fasholli li rabbika wanhar, sholatlah untuk Tuhan kamu. Nah, ini dicontohkan seperti sholat 5 waktu dan sholat Idul Adha. Nah, ini pasti kita ketika mengerjakannya untuk Tuhan Allah, yaitu dengan penuh keikhlasan. Kemudian kalimat wanhar itu artinya sembelihlah hewan kurban. Mungkin kalau dibilang berkorban, ada juga yang mengatakan oh berkorban perasaan. Oh tidak saudara-saudara, kalimat wanhar ini dalam bahasa Arab arti yang sebenarnya menyembelih hewan kurban. Nah, kalau sholat Idul Kurban atau sholat Idul Adha berulang-ulang setiap tahun, ya, setiap tahun datang hari raya Idul Adha, setiap tahun itulah kita disunatkan untuk berkorban. Dan setiap tahun itulah kita disunatkan untuk sembahyang Idul Adha. Jadi dengan demikian tidak pas kalau dikatakan bahwa berkorban itu sekali seumur hidup. Memang kalau dihubungkan dengan akikah, memang dia sekali seumur hidup.
Tetapi kalau yang namanya kurban, penyembelihan hewan kurban, ini setiap tahun manakala kita memiliki yaitu rezeki yang banyak. Bahkan kalau bisa saudara-saudara, setiap tahun dalam rumah itu tidak ada istilahnya yang luput daripada berkorban. Maksud saya, hendaknya setiap tahun dalam satu rumah ada satu orang yang berkorban. Entah itu orang tuanya, entah itu istrinya, entah itu anaknya. Yang penting kalau bisa setiap tahun pada setiap keluarga ada satu orang yang berkorban untuk menghidupkan syariat yaitu Nabi Muhammad SAW dan syariat seluruh para nabi. Saudara, kalau akikah memang sekali seumur hidup. Timbul pertanyaan. Ketika menjelang hari raya Idul Adha, ada semacam pertanyaan. Pertanyaannya yaitu, bila mana seseorang belum akikah, nah apakah yang didahulukan? Apakah akikahnya, apakah korbannya? Ini saudara-saudara sering dijadikan pertanyaan. Nah, ini ada penjelasannya ini. Di dalam kitab namanya Taushih ala Ibni Qasim, karangan Imam Nawawi Banten, halaman 272. Di sana dinyatakan qala Ibnu Hajar, berkata Ibnu Hajar, lau arada bisyatil wahidati al-udhiyata wal aqiqah lam yakfi. Seandainya seseorang ingin satu ekor kambing, dia ingin niatkan untuk akikah dan diniatkan untuk korban, lam yakfi, kata Ibnu Hajar, tidak cukup. Jadi beliau berpendapat hendaknya setiap yang namanya akikah dan korban masing-masing kambingnya. Artinya dengan bahasa lain, akikah yaitu kambing tersendiri, korban pun kambing tersendiri. Itu pendapat Ibnu Hajar. Ini pas saudara-saudara bagi yang mempunyai keluasan rezeki. Alangkah baiknya akikah disediakan satu ekor, kurban pun disediakan satu ekor. Ada pendapat yang kedua ini, pendapat Imam Romli, dikatakan khilafan lil allamah ar-Romli, berbeda dengan pendapat Imam Romli. Kalau tadi kan yang pertama pendapat Ibnu Hajar. Nah ini pendapat yang kedua, pendapat Imam Romli, haitsu qala, di mana beliau berkata, walau nawa bisyatil madbuhati al-udhiyata wal aqiqah, apabila seseorang niat dengan satu ekor kambing, niat yang pertama untuk akikah, niat yang kedua untuk korban, hasola, dua-duanya hasil. Maksudnya saudara-saudara, dua-duanya sah. Jadi apabila seseorang kebetulan belum akikah, masuk hari raya Idul Adha, dia ingin berkorban, maka alangkah baiknya satu ekor kambing tersebut niatnya dua, yaitu yang pertama niat akikah, yang kedua niat korban, pahalanya saudara-saudara dua-duanya dapat. Nah ini cocok bagi orang yang terbatas keuangannya. Kalau uangnya melimpah, masih satu ekor saudara-saudara, yang bagus akikah satu ekor, korban satu ekor. Nah, itulah saudara-saudara jawaban tentang banyak pertanyaan masalah seseorang menjelang hari raya Idul Adha, dia merasa belum diakikahkan, maka mana yang lebih baik begitu. Saya berpendapat lihat keadaan. Kalau keuangan terbatas, ya sudahlah satu ekor dengan niat dua macam, niat akikah plus niat kurban. Insya Allah menurut Imam Romli ini dua-duanya hasil. Tapi kalau keuangan kita banyak, alangkah baiknya dua ekor disediakan. Itu saudara-saudara yang sering dijadiin pertanyaan. Ada lagi nih pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana hukumnya seseorang ketika berkorban, dia ingin kirim ke kampung halamannya. Ya zaman sekarang kan zaman mudah, misalnya ditransfer uang
dikirim ke kampungnya untuk supaya disembelih di sana. Itu saudara-saudara sah-sah saja. Hukumnya boleh karena ini semacam taukil. Semacam taukil. Jadi kita mewakilkan penyembelihan korban kita wakilkan kepada orang yang di kampung kita di sana. Mungkin ada teman-teman perantau yang tinggal di Jakarta, punya keluasan rezeki, kemudian di kampung sana ya betul-betul sederhana, maka layak sekali dia bisa transfer uang dan beli hewan kurban di sana dan disembelih di sana atas nama orang yang berkorban yang tinggal di Jakarta. Itu saudara-saudara dibolehkan. Ini sama dengan korban online. Ya, zaman sekarang zaman online, maka korban pun ada yang disebut korban online. Misalnya kita buka Tokopedia, kita tulis korban, maka keluarlah saudara-saudara ada hewan kurban, harganya sekian. Di situ diterangkan nanti dagingnya akan dikirim misalnya ke pesantren atau dikirim ke pelosok-pelosok daerah terpencil yang mereka memang jarang sekali makan daging. Nah, kemudian kita transfer uang dan dilaksanakan, diterima. Maka ketika datang hari penyembelihan hewan kurban, penyelenggaranya menyembelih hewan kurban tersebut di daerah yang terpencil tersebut. Ini pun hukumnya boleh saudara-saudara. Dan ini sudah ditanyakan ratusan tahun yang lalu. Ya, walaupun sekarang ya namanya dirubah korban online. Sebetulnya sih korban yaitu mewakilkan seseorang di daerah terpencil. Ini diterangkan di dalam kitab I'anatul Talibin, yaitu yang berbunyi Su'ila Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi. Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, salah seorang ulama Syafi'iyah, itu ditanya. Yang berbunyi pertanyaannya, Jarat adatu ahli baladi Jawa. Telah berlaku adat orang Jawa. Dulu orang Jawa itu adalah orang Indonesia. Orang-orang Arab sering menyebut Jawa ya. Tapi maksudnya orang Indonesia. Ala taukili man yashtari lahum an-na'am. Mereka mewakilkan untuk membeli ternak di Makkah, di kota Makkah. Jadi dulu ya nenek moyang kita itu mereka ingin berkorban di Mekah, ingin akikah di Mekah begitu. Itu dibolehkan. Dikatakan lil akikah awil udhiyah wa yazbahuhu bi Makkah. Kemudian disembelih di kota Mekah. Walhal annaman yu'akku aw yudhaha anhu fi baladi Jawa. Padahal orang yang dibuatin korban dan orang yang dibuatin akikah ada di Indonesia. Tapi korban dan akikahnya sudah ada di Mekah. Fahal yasihhu zalik aula. Apakah itu boleh atau tidak? Maka dijawab, na'am yasihhu zalik. Betul, hukumnya sah. Nah, ini kita bisa samakan dengan zaman sekarang, yaitu korban online. Kemudian pengarang kitab tersebut, saudara-saudara, menukil hadis Nabi. Ada hadis yaitu dari Aisyah. Berkata Aisyah, ana bataltu qalaida hadiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadayya. Kata Aisyah, saya membuat kalung buat korban Nabi. Zaman dulu ya di negeri Arab itu hewan-hewan kurban dikasih tanda. Tandanya yaitu leher kambing atau leher onta yang akan dijadikan hewan kurban dikasih kalung. Kalung ini dibuat dari misalnya daunan atau pelepah. Nah, Aisyah membuatkan yaitu kalung buat korban Nabi Muhammad SAW. Setelah jadi kalung tersebut, tsumma qalladaha Rasulullah SAW. Kemudian Nabi mengkalungkan kalung yang sudah dibuat, dikalungkan di hewan kurban Nabi. Tsumma ba'atha biha ma'a Abi Bakar. Kemudian dibawalah oleh Abu Bakar ke Mekah.
Padahal Nabi di Madinah, jaraknya cukup jauh saudara-saudara, ratusan kilometer. Nah ini kan menunjukkan bahwa orang yang berkorban di daerah bisa mengirim korbannya, hewan korbannya di daerah lain. Dan ini nggak jadi masalah. Itulah saudara-saudara ya, beberapa masalah yang di masyarakat sering timbul. Yang penting jangan ketinggalan untuk kita berkorban. Karena saudara-saudara, berkorban itu justru menguntungkan kita. Uang yang kita belikan hewan kurban, itulah uang kita. Nggak ada yang bisa gugat lagi. Kalau uang yang di deposito, uang yang di tabungan, kalau kita meninggal jatuh ke ahli waris. Misalnya rumah yang kita miliki, kendaraan, motor yang kita miliki, kalau kita meninggal bukan milik kita, milik ahli waris. Mana milik kita? Kita capek-capek nyari duit, hujan kehujanan, panas kepanasan. Mana milik kita, saudara-saudara? Itulah yang telah kita keluarkan. Di antaranya membeli hewan kurban. Menyembelih hewan kurban tidak bisa kapan saja. Dia ada waktu tertentu. Itulah di hari raya Idul Adha plus hari raya Tasyrik. Selain itu nggak bisa, saudara-saudara. Maka dia kan datangnya setahun sekali. Manfaatkan momentum dan kesempatan ini supaya hadirin yang punya rezeki jangan absen, jangan ketinggalan berkorban. Itulah saudara-saudara milik kita, itulah harta kita, itulah yang nanti menemani di alam kubur kita. Ada hadis Nabi yang berbunyi, fa innama lahu ma qaddama. Sesungguhnya harta seseorang yang ia telah keluarkan, harta yang belum ia keluarkan berbentuk tanah, berbentuk kontrakan, berbentuk mobil, berbentuk segala macam harta, itu bukan harta dia. Dia hanya menjadi pembantu. Dia hanya menjadi bujang, mengurus itu harta. Ketika dia meninggal, dia tinggal, saudara-saudara. Mana harta kita? Itulah yang telah kita keluarkan untuk beli hewan kurban, untuk bersedekah, untuk membantu fakir miskin. Itulah harta kita. Maka saudara-saudara, kalau kita pelit bersedekah, berarti kita pelit kepada diri sendiri. Ini salah besar dalam hidup. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita rezeki yang banyak, yang halal untuk kita pergunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.